Saat ini kita hidup di era digital yang sudah berkembang dengan pesat. Perkembangan era digital ini sangat bisa kita rasakan. Yang dulunya handphone hanya sebagai media komunikasi melalui telepon dan SMS, kini handphone bisa digunakan sebagai media informasi. Media kita untuk mencari informasi. Dan bahkan saat ini handphone juga bisa digunakan untuk masuk ke dalam dunia yang namanya sosial media. Dan tentunya masing-masing dari kalian pasti sudah memiliki paling tidak satu akun sosial media di handphone kalian. Entah itu X, Instagram, TikTok, atau semacamnya. Berkembangnya teknologi dan internet mempercepat kita untuk mendapatkan akses informasi. Semakin banyak informasi yang kita dapat, menghasilkan pengetahuan baru yang bisa kita pelajari. Kalau kita lihat di sekitar kita, nggak sedikit loh orang itu mencari informasi melalui sosial media. Contohnya, ketika terjadi gempa dan kita ingin tahu gempanya di mana, terus skalanya berapa, itu kita bisa cari di Twitter atau di X, di Instagram. Terus kita bisa mencari informasi tentang tingkat polusi, kemacetan, itu juga kita bisa mencari di sosial media yang membahas atau memposting tentang hal itu. Tapi di sisi lain, nggak jarang juga sosial media itu membuat kita takut akan ketertinggalan kita dengan orang lain. Dan hal itulah yang membuat diri kita merasa ingin mengejar ketertinggalan tersebut. Kita juga jadi merasa bahwa hidup ini hanya tentang perlombaan diri kita dengan orang lain, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Contohnya ketika kita menemukan influencer atau apapun yang secara tidak sengaja lewat di sosial media kalian. Mereka menunjukkan pencapaian yang mereka dapat, mereka menunjukkan kebahagiaan yang mereka rasakan. Umur segini dapat ini, dapat itu, beli ini, beli itu. Sedangkan kita secara tidak langsung itu merasa terpancing, merasa ingin berlomba untuk mendapatkan hal yang sama atau bahkan lebih dari mereka. Dari situlah awal munculnya social comparison atau perbandingan diri. Ketika kita bicara tentang quarter life crisis, tentunya tidak jauh-jauh dari perbandingan diri. Tapi perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu fase quarter life crisis. Kenapa fase quarter life crisis itu ada dan bagaimana cara menghadapinya? Secara umum, fase quarter life crisis itu adalah suatu masa di mana kita mengalami transisi dari kita remaja menuju ke dewasa. Contohnya, coba kita tarik mundur terlebih dahulu waktu kita masih berada di bangku sekolah, di mana kita masih dapat bimbingan dari guru kita, terus dapat ajaran dari orang tua untuk melakukan sesuatu yang baik. Di sekitar kita itu masih dipenuhi dengan orang-orang yang mengawasi kita karena kita masih remaja, yang mana kita butuh bimbingan dari orang yang lebih tua. Tapi ketika lulus dari sekolah, disitulah kita mulai mengemban hidup kita seorang diri. Melihat perkembangan teman-teman kita yang lain, yang tadinya kalian itu setara di bangku sekolah, sedangkan ketika kita sudah mengemban hidup kita seorang diri, kita mulai merasakan kebebasan. Merasa bebas nih. Kita udah nggak perlu lagi menaati peraturan sekolah. Kita tidak kita udah tidak diawasi dengan orang-orang sekitar. Kita bebas melakukan ini, melakukan itu. Sampai pada akhirnya kebebasan yang memberikan kita kesenangan, memberikan kita kenyamanan,
lama-lama tidak menyenangkan dan tidak senyaman itu lagi. Apa yang membuat kita merasa seperti itu? Nah, fase quarter life crisis ini muncul karena adanya rasa kebingungan akan jalan hidup dan tujuan kita. Kebingungan ini muncul datang dari berbagai faktor. Bisa dari tekanan sosial, ekspektasi orang sekitar, hingga takut akan kegagalan. Dan ketika kita bingung, kita cenderung melihat orang lain, membandingkan diri dengan orang-orang yang tidak kita kenal, atau bahkan orang-orang di sosial media gitu. Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang di sekitar kita menganggap bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan. Dan ya, itu bagus. Tapi, kalau kalian melakukan sesuatu tanpa adanya pertimbangan, hanya demi merasa setara dengan orang lain, kalian memaksakan diri untuk mencapai sesuatu tanpa didasari kesadaran akan kemampuan dan kelemahan, menurut saya itu adalah tidak menjadi sesuatu yang baik. Fokus pada perkembangan diri sendiri, memahami kemampuan dan kelemahan, menetapkan tujuan yang jelas, realistis, itu bisa menjadi upaya dalam menghadapi fase quarter life crisis. Sebenarnya simpel, teman-teman. Cara saya untuk menghadapi fase quarter life crisis adalah dengan tidak berpikir bahwa kita berada dalam fase quarter life crisis. Ketika kita berpikir bahwa kita akan mengalami fase quarter life crisis, secara tidak langsung kita mensugesti diri kita untuk menganggap bahwa bakal ada suatu masa di mana kita bakal mengalami krisis. Kita memanifestasikan pikiran kita untuk masuk ke dalam fase-fase buruk yang bahkan fase buruk yang kita ciptakan sendiri, dan membuat diri kita yakin di masa mendatang bakal ada masa-masa buruk buat kita. Daripada berpikir seperti itu, kita bisa merubah quarter life crisis menjadi quarter life challenge. Kita buat target-target yang bisa kita capai sesuai dengan kemampuan kita dan fokus pada diri sendiri. Ketika kita menganggap itu adalah sebuah challenge, maka kita akan merasa tertantang untuk melewatinya. Bahkan kita akan merasa semangat untuk mempersiapkannya. Jadi pada intinya fase kedewasaan itu memang penuh tanda tanya, teman-teman. Tapi cobalah untuk mengenal diri sendiri. Cari potensi yang ada dalam diri kalian masing-masing. Jangan habiskan masa transisi ini dengan membandingkan diri dengan orang lain. Mengenal diri dan memahami diri mungkin bisa menjadi obat untuk kita yang masih terbelenggu dalam keraguan pada fase pendewasaan. Perlu diingat bahwa kesulitan itu tidak hanya datang pada fase quarter life crisis saja. Kesulitan bakal terus ada dalam hidup kita, sampai kapanpun. Tapi balik lagi, gimana kita memilih kesulitan tersebut? Ya, kita harus memilih. Kesulitan mana yang bakal kita pilih? Kerja sulit, nggak kerja juga sulit. Kuliah sulit, nggak kuliah juga sulit. Pengen kaya, sulit. Jadi miskin juga sulit. Jadi jangan takut akan kesulitan di fase yang akan datang. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rizdian Syarif Kirizaldi. Saya ucapkan terima kasih.